Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya-Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, paling lama 35 menit ke depan kita fokus sebentar, kita membahas satu hal yang menurut saya sangat penting. Jadi harus benar-benar paham, selama ini jarang tersampaikan. Kita akan membahas tentang bisikan syaitan yang selalu dibisikkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ibadah. Agaknya nanti saya cuma bahas 2 poin saja, tapi semoga setelah kita bahas 2 poin ini bisa selesailah masalah si setan ini. Iya kan? Karena dia ganggu kita terus. Ya, karena dalam dalil dikatakan setan itu lebih dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari peredaran darah kita. Bayangkan, dia dekat sekali ya. Masalahnya kita tidak kenal dia kenal betul sama kita, ya kan? Nah, kita bahas apa saja bisikan setan yang harus kita hindarkan. Ada 2 poin saja. Poin kedua sangat penting, jadi lupakan dulu jemuran ya. Nah, kita fokus dulu belajar. Yang paling penting nanti poin kedua. Poin pertama aja dulu. Sifat setan yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, kita bahas beberapa macam bentuk tergesa-gesa. Pertama, tidak boleh tergesa-gesa dalam ibadah. Saya sering bilang kepada jamaah, solat itu ada tumakninah. Saya banyak dapat laporan imam solat cepat kali, macam rudal. Padahal tumakninah itu hukumnya wajib. Tidak boleh tergesa-gesa dalam ibadah. Itu enggak boleh, perbuatan syaitan. Tergesa-gesa dalam ibadah membuat kita tidak khusyuk. Makanya ada tumakninah, ya kan? Apa itu tumakninah? Anuk sebentar.
diam sebentar. Contoh, ruku, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Diam sebentar, tumakninah, hukumnya wajib. Tak boleh tergesa-gesa dalam solat. Tergesa-gesa perbuatan syaitan. Contoh, banyak orang tergesa-gesa pergi ke masjid. Solat maghrib dia tak mau terlambat, tapi sebelum ke masjid dia nganga-nganga aja. Santai-santai dia dulu, nonton-nonton dia dulu, ngango-ngango dia dulu. Pas mau pergi ke masjid, lari-lari dia. Tak boleh, makruh. Pergi ke masjid tak boleh lari-lari. Jemaah saya tidak boleh lari-lari pergi ke masjid. Ketahuan kita orang yang enggak paham. Orang yang paham, kalau dia telat datang ke masjid, maka dia tidak akan tergesa-gesa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat berjemaah. Lalu ada sahabat yang ribut lari-lari ke masjid. Maka Rasul bertanya kepada sahabat, "Hei, sahabat, kalian ngapain ribut-ribut?" Apa kata mereka? "Kami takut telat ke masjid ya Rasulullah. Jadi kami lari-lari ke masjid." Apa kata Rasulullah? "Jalan saja. Al-ajalatun minasyaitan." Tergesa-gesa perbuatan syaitan. Jadi kalau ada jemaah saya ni yang telat ke masjid, jangan lari-lari. Jalan biasa aja. Lari-lari nyampe masjid sesak nafas, tak terbaca Al-Fatihah lagi. Ya kan? Mau solat tarawih, mau solat apapun, jangan lari-lari. Tak boleh tergesa-gesa. Okey? Apalagi tergesa-gesa. Berapa banyak jemaah yang kalau dalam ibadah tergesa-gesa, baca Yasin tergesa-gesa, tak jelas lagi panjang pendeknya. Ya kan, itu tak boleh. Pelan-pelan. Bilang sama pemimpin Yasin di masing-masing wilayah Yasin itu. Wilayah Yasin. Pokoknya kayak gitulah ya kan. Bilang sama pemimpin Yasin. Kata Ustazah Nela, baca Yasin tu tak boleh laju-laju. Kita pelan-pelan aja, yang penting tepat. Nanti kita tak khusyuk. Bilang aja gitu. Jual aja nama saya, tak apa-apa, gratis. Tak boleh tu terburu-buru, itu tak boleh. Ya, dalam ibadah. Jadi solat pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan, ke masjid pelan-pelan ya. Jangan tergesa-gesa dalam ibadah. Apalagi tergesa-gesa hukumnya makruh. Tergesa-gesa saat makan. Selain ibadah kita bahas. Tergesa-gesa saat kita makan, buru-buru, itu juga makruh. Jadi enggak boleh. Itu perbuatan syaitan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, termasuk yang paling penting adalah yang sangat tidak boleh dalam kehidupan kita dan akan berpengaruh dalam hidup kita adalah tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Tidak boleh mengambil keputusan itu buru-buru. Bahkan dalam agama Islam ada namanya solat istikharah. Betul? Apa itu solat istikharah? Solat kalau kita ragu. Kenapa perlu solat istikharah mengambil sebuah keputusan? Karena kita ingin melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Jadi tidak boleh mengambil keputusan terburu-buru, tergesa-gesa. Enggak boleh. Kalau kita ragu, lakukan istikharah. Libatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Nanti saya jelaskan. Salat istikharah itu dilakukan 2 rakaat. Tiap hari boleh. Sengaja aku salat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Lakukan. Setelah salat, salam kanan, salam kiri. Dia kayak solat istikharah, kayak solat subuh aja. Setelah itu mohon petunjuk sama Allah. Apakah mesti kita kerjakan atau tidak? Minta petunjuk. Tergesa-gesa mengambil keputusan tidak boleh. Lebih baik lambat asal selamat. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ada anak dalam hal yang urgen pelan-pelan aja. Kecuali dalam hal yang tidak terlalu urgen. Saya ambil contoh. Misalnya nih,
anak kita mau masuk anak kita mau masuk sekolah biasa, kita pengen dia di pesantren, tapi secara data banyak anak yang masuk pesantren kalau dipaksa itu nggak jadi, dia kabur, dia sakit-sakitan. Nah ini perlu pelan-pelan mengambil keputusan, jauh-jauh hari, tidak boleh gerasak gerusuk. Seseorang yang bertengkar suami istri jangan tergesa-gesa ngambil keputusan, nggak boleh, setan datang. Kalau gitu bang, kau antarkan aja aku ke rumah orang tuaku bang, pergilah kau pulang sendiri. Jatuh talak kinayah, tergesa-gesa. Tak boleh tergesa-gesa ngambil sebuah keputusan, harus pelan-pelan, pikirkan dulu. Bertengkar, kalau kayak gitu kita nggak usah sama-sama aja dek. Oke bang, terjadi talak lagi, tergesa-gesa dalam sebuah keputusan, nggak boleh. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam hal apapun, kalau saya boleh mohon, jangan terburu-buru. Mau pergi pengajian, terburu-buru, ngambil baju asal tarik aja. Yang mana mau dipakai lagi nih? Manalah dia, gerasak gerusu, sasangok, tergesa-gesa. Nyampe masjid buru-buru, Nah, ada yang ketinggalan ini, tak boleh. Sesak napas, ya. Boleh kita itu fantasyiru fil ard, boleh kita itu bertebaran di muka bumi ini, tapi tenang, tak boleh tergesa-gesa. Ya tergesa-gesa, gerasak gerusuk, itu nggak boleh. Pernah rasakan buru-buru terus? Perbuatan syaitan itu. Masa cantik-cantik kawan setan. Nah, tapi pada hal yang tidak terlalu urgen, boleh cepat putuskan. Ini pada hal yang nggak urgen, lama betul keputusannya. Kita majelis taklim mau jalan-jalan ke Sungai Hijau, pergi ndak bulan depan? Lama kali memutuskannya, padahal itu cepat aja diputuskan, nggak apa-apa. Lama, pergi ndak ya, pergi nggak ya, pergi nggak perlu istikharah tuh kalau cuman ke Sungai Hijau. Kadang-kadang jamaah ini nggak tepat. Persoalan yang perlu keputusan tepat dia lama-lamakan, yang harus lama dia cepat-cepatkan. Kalau mau pergi jalan-jalan bulan depan, jangan ragunya sampai 1 bulan. Nggak enak pula tidur berpikir, pergi ndak ya, pergi ndak ya, pergi ndak ya. Udah capek ketua nanya, pergi ndak ibu-ibu, jemaah ngango ya. Putuskan aja lah, kasihan kita sama ketua itu. Pergi ndak. Itu kan nggak penting itu boleh putuskan cepat, nggak ada masalah. Menjelang bulan, pergi nggak? Tengok dulu, entah apa yang mau ditengoknya. Pergi ndak? Tengok dulu, entah apa, itu nggak penting itu putuskan cepat, nggak apa-apa. Ada kawannya bilang, pergi makan bakso yuk, tengok dulu, pergi aja lah. Kalau ndak. Ini kadang-kadang ragu itu ndak pada tempatnya gitu loh. Itu boleh diputuskan cepat, nggak boleh ragu terlalu lama. Ya, nanti nomor 2 tentang keraguan, perbuatan syaitan. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa sebelum saya masuk ke poin kedua? Karena al-ajalatu minasyaitan. Kalau kita tergesa-gesa, maka kita akan emosional. Kalau kita emosional, maka otak kita itu menjadi adrenalin tidak lancar. Kalau tidak lancar, nanti keputusan kita menjadi keputusan yang salah. Biar lambat asal selamat. Paham? Nah, sebelum saya ke poin kedua, jangan memutuskan sesuatu secara terburu-buru dengan beberapa kondisi. Pertama, jangan membuat keputusan saat sedang marah. Nanti bahaya. Lagi marah, buat keputusan. Kalau kayak gitu, mama pergi aja lah. Itu nggak boleh. Yang kedua, jangan ambil keputusan saat terlalu bahagia. Terlalu happy, keputusannya terlalu besar. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan dalam hal ini. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa ngambil keputusan saat sedang sedih. Marah, bahagia, sedih. Biasanya kalau keputusan ibu ambil dalam 3 kondisi ini, maka dia udah bercampur dengan nafsu. Sifat pertama syaitan yang harus kita buang
adalah al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa, gerasak gerusuk. Ya. Oke? Nah, yang kedua. Yang kedua ini penting. Kedua ini sering kita alami. Nomor satu tadi sering dialami? Sering. Nomor dua adalah perbuatan setan yang selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah asyak, ragu-ragu. Kita akan bahas pelan-pelan. Dalam kaidah dikatakan asyak ba'dal fi'li la yu'athir. Saya pelan-pelan aja nih. Asyak ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan kalau setelah melakukan sebuah ibadah la yu'athir, jangan dipikirkan. Saya ambil sebuah contoh, saya pelan-pelan ya, kaidah. Asyak ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan kalau setelah kita melakukan ibadah jangan difikirkan, jangan diperhitungkan. Contoh ragu-ragu dalam ibadah. Dalam ibadah dulu. Tadi tergesa-gesa kan dalam ibadah dulu kan, tidak boleh buru-buru. Salat harus pakai tumakninah, baca Yasin harus pelan-pelan, Al-Waqiah harus pelan-pelan. Ada jemaah saya sebulan itu khatam Qur'annya 11 kali. Bayangkan itu. Setelah masuk ke belajar tahsin saya, ternyata bertahun-tahun dia baca Quran 11 kali khatam dalam sebulan, salah semua hurufnya. Dan susah payah saya merubahnya. Lajunya kayak apa? Tergesa-gesa itu nggak boleh. Ya, nggak boleh baca Quran tergesa-gesa. Balik ke yang tadi, ragu-ragu. Wasyak ba'dal filli la yu'athir. Keraguan-raguan ketika setelah melakukan pekerjaan atau aktivitas jangan diperhitungkan. Pernah enggak ibu merasakan kayak gini? Ibu habis ngambil wudu, lalu kemudian masuk masjid atau masuk ke rumah, lalu ibu ragu, tadi wudunya udah batal enggak ya? Batal enggak ya? Tadi udah cuci kepala enggak ya? Udah cuci kepala enggak ya? Tadi tangannya udah sampai siku enggak ya? Udah sampai siku enggak ya? Pernah rasa gitu? Baputa-puta di situ tarwi. Maka kalau ada perasaan kayak gitu, maka kaidahnya adalah asyak ba'dal fi'li la yu'athir. Maka jangan dipikirkan, karena itu cuman godaan khannas dan syaitan. Oke? Paham? Kenapa tengah-nganga semua paham? Contoh lagi, ragu dalam ibadah misalnya. Banyak hal, misalnya ibu mengerjakan sholat asar. Misalnya ibu udah melaksanakan sholat asar. Lalu ibu salam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai sholat. Tadi aku pakai tahiyat awal enggak ya? Kok kayaknya tadi enggak pakai tahiyat awal ya? Pakai enggak ya? Pakai enggak ya? Ujung-ujungnya bertanya ke ustazah, Ustaz, kalau lupa tahiyat awal cemana? Pernah rasa gitu? Kuat kali anggu ya. Maka kalau dalam kondisi kayak gitu, asyak ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan setelah selesai kita laksanakan, maka tidak diperhitungkan, nggak usah pikirkan. Oke? Biasanya ibu gimana tuh kalau ragu macam itu? Ulang loh ya. Ulang. Sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Itu hanya godaan setan atau memang kebiasaan kita suka ragu. Kan saya sudah bilang kepada ibu-ibu semuanya, kita sendiri musuh kita 5. Ada iblis, nenek moyangnya setan. Ada setan, tentara-tentaranya iblis, komandannya iblis.
pasukannya syaitan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, ada khannas yang membuat kita was-was. Jadi kalau ibu ragu setelah melakukan sebuah amal, abaikan. Nanti kalau di tengah amal lain lagi. Ini dulu, pelan-pelan dulu. Oke? Jadi biasanya ibu ulang. Biasanya ibu ulang. Kalau sujud sawi di tengah sholat ibu teringatnya. Ini ceritanya ibu udah salam. Kan ceritanya kalau udah selesai nih. Ini kan kaidah yang pertama, asyak ba'dal fa'li la yu'assir. Keraguan setelah ibu selesai mengerjakan. Kalau belum selesai ibu bisa sujud sawi. Paham nggak maksud ini? Kalau sedang sholat belum kita belajar. Ini kita belajar kalau udah selesai. Ragunya itu kalau udah selesai. Nah itu abaikan. Sama dengan tadi contoh. Ini kan ragu. Tadi kan kita bicara ragu perbuatan setan. Ragu itu ada dalam hal ibadah. Contoh, udah selesai ngambil wudu, ibu baru ragu, udah selesai dulu nih. Udah selesai. Tadi udah cuci tangan enggak ya? Udah cuci tangan enggak ya? Itu abaikan kalau udah selesai. Kalau belum selesai nanti lain bahasan. Kalau belum selesai nanti lain bahasan. Ini ceritanya kalau udah selesai, paham nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi aku pakai tahiyat awal ndak ya? Pakai tahiyat awal ndak ya? Nah, itu kalau terjadi setelah sholat ndak perlu ibu ulang, abaikan. Karena nggak bisa lagi sujud sawi, kan ceritanya udah selesai. Paham? Ada yang bingung? Apa bu? Saya sholat sunat baru salam kanan salam kiri, kawan yang bilang mantap lah kawan nih kan, diperhatikannya kita sholat di teropongnya gitu kan, kamu ini sholat sunatnya baru 1 rakaat tidak 2 rakaat. Kawan yang bilang gimana ustazah, maka jangan diulang karena as-sidqu tuma'ninah. Kalau ibu yakin cukup. Oke? Paham nih maksud saya? Ya, kita masih yang pertama, asyak ba'dal fi'li la yu'assir, bahwa keraguan kalau setelah mengerjakan ibadah jangan diperhitungkan. Contoh lagi, ibu lagi melontar jamroh saat haji, lempar, pas sudah selesai, tadi betulan 7 atau 6 ya? Tadi betulan 7 atau 6 ya? Abaikan. Asyak ba'dal fi'li la yu'assir. Paham? Contoh lagi, ibu lagi tawaf misalnya. Udah selesai tawaf, udah mau keluar nih. Ya kita udah mau keluar, terus saat kita tawaf itu, kita ragu lagi. Betulkah tadi udah 6? 7? Enggak doh kata kawan. 7 masa iya sih? Wah, serak satu grup. 6 atau 7, 6 atau 7. Nah, itu sering tuh. Nah, maka walaupun udah dikasih tasbih yang 7 kali itu, satu putar, bisa 10 orang 3 jawabannya. Maka jawabannya adalah jangan difikirkan. Termasuk ibu dalam sholat ragu bu. Ibu ya habis ambil wudhu bu, ragu ibu bu, kentut nggak aku ya, gini. Pernah rasa gitu nggak? Ragu aja, kentut nggak ya, kentut ya terus dipikirkan, bingung juga saya ngapain ibu mikir kentut terus. Maka kentut itu adalah was-was. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ash'urut tumata, aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Engkau kentut atau betulan merasa kentut?
Kayaknya aku kentut ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Lanjutkan sholatmu, jangan batalkan sholatmu, atau jangan ulang wudukmu hatta yasma' sautan, sampai kau dengar bunyinya, au yaj'alur rihan, atau kau cium baunya. Tak tercium, tak terdengar, bukan kentut tuh namanya. Tunggu dulu Bu, kadang-kadang dia tak tercium, tak terdengar, kentut juga. Itu maksudnya adalah bukanlah kentut sampai kau benar-benar yakin kalau itu kentut. Kalau cuma perasaan saja, itu dari setan. Pernah rasa kayak gitu? Itu dari setan. Tapi kalau benar dia kerasa tut dari dalam, terdengar sama kita, terasa sama kita, tercium sama kita, atau salah satunya, berarti itu asli, dia original itu. Tapi kalau cuma rasa-rasa aja, tadi kentut dah ya, kentut nggak ya, tentu ndak ya, maka pakai kaidahnya, itu dari setan. Jadi kita udah selesai juga sholat, ya, kita udah selesai berdoa, kita udah selesai zikir, gitu ya, udah selesai. Lalu kita berpikir nih, tadi aku udah zikir ini enggak ya? Aku pengen kali tadi zikir yang ini, misalnya baru hafal gitu ya. Maka lanjutkan, abaikan. Ini berlaku setelah melakukan sebuah ibadah baru kita ragu, atau untuk orang yang sering ragu. Dua ya. Dia ragu atau dia mengerjakan sesuatu setelah dia ragu, setelah dia mengerjakan, atau dia yang sering ragu. Paham? Jadi setelah melakukan kerjaan jangan tengok-tengok lagi ke belakang. Nanti itu syaitan. Asyak ba'dal fi'li la yu'athir. Ragu-ragu setelah melakukan sebuah aktivitas itu jangan dipertimbangkan. Oke? Sekarang yang kedua adalah ragu-ragu dalam ibadah masih, yaitu ketika sedang melakukan aktivitas ibadah itu. Misalnya dalam sholat, sedang sholatnya ragu, bukan setelah sholat. Kalau setelah sholat tadi ngapain kita? Abaikan. Kalau sedang sholat, gimana? Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Waduh, ini rakaat 2 atau 3 ya? Itu sering? Ya, 2 atau 3. Jemaah saya bilang, mungkin karena kami ini udah tua, Bu, tua muda sama ya. Beda-beda tipis. Tua muda ini juga masalahnya. Ini sholat 2 rakaat atau 3 ya? 2 rakaat atau 3 ya? Maka jawabannya adalah ibu pilih 2 dulu. Lebih baik. Paham? Ibu pilih apa? Ibu pilih 2 dulu. Maka nanti ada kemungkinan ibadah sholat ibu itu berlebih dia, gitu kan? Nah setelah itu, sebentar. Setelah itu ibu anggap 2, maka ibu setelah itu sholat seperti biasa. Nanti ibu sujud sawi. Sujud sawinya kapan ibu lakukan? Sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Ibu sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nah duduk ya Allahu Akbar ini nggak usah baca apa-apa. Duduknya duduk tahiyat awal, kemudian Allahu Akbar. Lagi subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Nah, baru duduk tahiyat akhir, baru salam kanan, salam kiri. Bisa ya. Nah, cuman kalau udah terlalu lama jaraknya nggak bisa lagi. Kalau ibu udah siap salam baru tahu tadi abaikan. Oke? Kalau sesudah salam ibu ragu atau tahu?
Baru teringat yang nomor satu tadi, abaikan. Iya, nggak bisa. Kalau mau sujud sahwi ketika salam, itu biasanya orang-orang yang dia teringat ragunya itu di waktu salam. Paham nggak maksudnya ini? Nah, waktu itu salam. Tapi pakai kaidah yang tadi saja, abaikan. Oke? Tafadhol. Witir. Betul. Betul. Caranya, sholat witir 3 rakaat. Ragu maksudnya. 2 atau 3, 2 atau 3. Kita anggap 2. Oke. Kalau salah, kalau ternyata salah. Misalnya nih sholat witir, rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kita anggap 2. Iya dong. Ternyata benar masih 2, aman dia 3 rakaat. Ternyata udah 3 rakaat, jadi kita anggap 2, jadi 4 dia. Nggak masalah bu, nggak apa-apa. Ambil yang kecil, lebih baik daripada kurang. Nah sujud sahwi nanti. Nah tapi kalau ibu terlalu sering was-was, itu sudah bahaya. Terlalu hampir setiap sholat jam itu terus gitu kan. Maka ibu perlu membaca surat Qul a'udzu malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Jadi kalau dalam kita melakukan surat, dalam melakukan sebuah amal, ragunya di tengah, ambil yang paling aman. Contoh, ibu misalnya baca Quran di rumah sambil jaga kedai, pura-puranya nih ibu pengen khatam Quran, pura-puranya baca 2 lembar setiap habis sholat. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Ibu baca Quran sambil ibu jaga kedai. Pas aja orang belanja, ibu layani orang. Pas balik ke tempat duduk, mana tadi batasannya nih? Yang mana? Maka jawabannya jangan ibu abaikan, karena sedang melakukan baca Quran. Ambil yang paling aman. Misalnya dia ibu tadinya udah paling bawah, ulang lagi dari atas. Paham nggak? Ini kaidah kalau di tengah amal. Kalau setelah amal abaikan, paham? Kalau di tengah amal ambil yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih hati-hati. Gitu. Sholat fajar, tadi udah sholat nggak ya? Udah sholat nggak ya? Udah sholat nggak ya? Maka abaikan. Ya, lupa rakaat maka lebih baik berlebih. Paham kaidah kedua tentang si ragu-ragu ini? Kalau udah diselesai melakukan amal, abaikan. Kalau ragunya udah selesai kita wudhu tadi juga lagi yang dipikirkan. Udah selesai kita sholat tadi juga, tadi udah 4 rakaat atau 3 ya, tadi aku salah nggak ya? Jangan. Nah itu abaikan. Nah kemudian kalau di tengah amal, maka baru kita baru kita perbaiki. Nah sekarang sebagai penutup terakhir, kalau dalam hal yang mubah atau dalam sesuatu yang kita tak tahu hukumnya, ragu, tinggalkan. Saya ulangi, dalam hal yang mubah, saya nanti kasih contoh biar nggak bingung, atau tak tahu hukumnya, belum ada ilmunya, tinggalkan. Apa dalil? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Tinggalkan yang ragu, nggak usah kerjakan. Itu pesan kiai saya dari saya waktu saya kecil, almarhum Kiai Mukhtar Abdul Fitri. Nela, kalau ragu apapun keputusan hidup, tinggalkan, jangan kerjakan walaupun hal sepele. Bu, contoh, karena akan ada mudarat kalau ibu mengerjakan. Ibu diajak kawan makan sate yuk. Ibu dalam hati males, males aduh tapi nggak enak sama kawan, pergi ndak ya deh, panas betul ya, aduh ragu aku mau pergi nggak ya? Itu kan perkara mubah. Maka jawabannya jangan pergi. Paham? Misalnya tadi cepat aja putuskan,
Kita mau jalan-jalan ke Sungai Jauh, kata Bu Ketua. Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Pergi, jangan digantung-gantung Bu Ketua tuh, kesian kita. Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Enggak usah aja kalau ragu. Apapun itu. Mau buka usaha, belajar dulu, yakin dulu, baru buka. Jangan modal nekat. Harus menghadapi segala kemungkinan, berani. Itu bukan berani namanya, itu tak sesuai sunnah itu namanya. Bahaya, apalagi kalau jawabnya insya Allah. Coba kita bahas insya Allah. Apa itu arti insya Allah? Kalau Allah ngizinkan, ustazah apa? Nanti sore makan sate yuk. Insya Allah. Dalam hati agak ragu nih. Rupanya sore nanti ngantuk mata tuh. Anda usahlah saya pergi. Tadi kan saya udah bilang insya Allah. Nah sekarang saya tanya, ngantuk saya itu kehendak saya atau kehendak Allah? Kehendak kita, padahal kita udah bilang insya Allah. Kalau udah insya Allah itu artinya janji. Insya Allah artinya kalau Allah menghendaki. Hanya boleh batal kalau udah bilang insya Allah. Hanya boleh batal kalau kecelakaan, macet, sakit, suami sakit, anak sakit. Kalau itu datang dari Allah, baru boleh langgar tuh janji. Tapi kalau sekedar malas, nggak bisa pakai insya Allah dah. Maka kalau ibu tak mau datang, ibu cukup bilang, tengok nanti lah ya, semoga aku bisa datang. Kalau ibu udah pakai insya Allah, hanya Allah yang bisa memisahkan antara ibu dengan janji ibu. Kalau nggak tahu, kalau tahu tentu dosa. Kalau nggak tahu tentu nggak apa-apa. Insya Allah ya, rupanya kita malas. Malas itu kan bukan dari Allah. Sebenarnya Allah ngizinkan, kita aja yang malas. Itu tidak boleh. Insya Allah itu kita tetap datang. Nggak datang kalau terjebak macet, terpuruk mobil, iya kan? Nah itu baru dia insya Allah. Misalnya kita mau mengisi surat subuh, waktu kita tinggal 3 menit. Itu mana yang baik kita lakukan, surat sunat mengisi dulu atau sholat sunat saja? Ustazah, saya antara masjid, saya masuk masjid antara azan dan iqamah menjelang sholat subuh. Ada waktu 3 menit lagi. Mana yang saya dulukan? Sholat fajar atau sholat tahiyatul masjid? Tentu sholat fajar. Karena sholat fajar itu sunnah muakkad. Tahiyatul masjid itu sunnah biasa. Tapi ya, kalau 3 menit tak bisa lah itu dong mak. 3 menit baru ngambil napas tuh, langsung orang iqamah, ya kan? Tapi itulah istilahnya. Kalau mepet waktunya, apakah sholat fajar atau tahiyatul masjid? Maka jawabannya adalah fajar. Karena fajar itu sunnah muakkad. Jadi yang bisa memisahkan antara kita dengan janji kita, kalau insya Allah itu hanyalah kehendak Allah. Atau tiba-tiba anak sakit, atau tiba-tiba suami sakit, itu apapun. Oke? Gitu. Jadi pada perkara yang mubah, yang tidak ada hukum, ragu, tinggalkan. Pada perkara yang ada hukum, ragu, jangan kerjakan. Tanya dulu baru kerjakan. Ini kadang-kadang jemaah udah dikerjakan baru bertanya. Ustazah, ini saya nggak pernah lupa, sering saya ceritakan. Apa hukumnya ustazah masuk ke DM TikTok saya? Apa hukumnya ustazah pakai gigi kelinci? Saya kan nggak ngerti gigi kelinci, saya ajak bercanda aja. Jangan bu, kasihan kelincinya, kata saya. Tapi rupanya saya ngobrol sama kakak saya. Kakak saya nanya juga, dek, apa hukum pakai gigi kelinci? Kok ada pula 2 orang nanya gigi kelinci? Emang gigi kelinci itu apakah? Dikikir dek, dibentuk jadi kayak kelinci. Oh ada rupanya, ada dek. Saya baru masuk lagi. Saya bilang, enggak boleh bu. Itu merubah bentuk Allah, merubah takdir mubram, tak boleh. Apa jawabnya? Kalau udah telanjur gimana saja? Itu yang nggak boleh. Ragu jangan kerjakan. Jangan kau udah dikerjakan baru bertanya. Ustazah apa hukumnya ngecat rambut pakai bigen warna merah, kuning, hijau, biru macam pelangi? Ya kan? Pakai bigen warna-warni misalnya.
Kita bilang tidak boleh. Kalau udah terlanjur gimana? Nah itu masalahnya. Jadi dalam ibadah ragu, jangan kerjakan dulu. Tanya dulu. Oke? Nah ada 4 kaidah tuh ya. 1, setelah melakukan ibadah, setelah melakukan amal ragu, abaikan. Dalam amal ragu, siasati. Dalam hal-hal yang nggak ada hukum, seperti ragu mau ke pasar, ragu mau pergi makan bakso, ragu mau makan sate, jangan kerjakan. Ragu dalam hukum agama, jangan kerjakan sampai tahu hukumnya. Ya, tahu dulu hukumnya, baru kerjakan. Oke? Paham ya? Demikian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Iya. Kemudian volumenya, Apa? angkanya itu mungkin ditetapkan. Iya. Iya. Pertanyaan saya, yang donatur tetap yang dimasukkan 1 bulan kita, Iya. kalau seandainya kita tidak mengikuti, Iya. itu apakah hukumnya bisa? Oke. Kita ada donatur tetap dalam sebuah masjid. Ada donatur tidak tetap. Mendaftarlah kita sebagai donatur tetap untuk bersedekah di masjid. Apakah 20.000, apakah 30.000? Nah, pertanyaannya, seandainya suatu ketika kita nggak bisa membayarnya, mungkin karena kita lupa. Biasanya kalau lupa diingatkan sih, karena kita tetap, atau karena kita lagi nggak ada rezeki, atau karena kita lagi susah kayak gitu ya, maka berdosa nggak kita? Tentu tidak. Sedekah tetaplah sedekah, sunnah tetaplah sunnah. Dia tidak berubah jadi wajib. Jadi nggak apa-apa, tinggal bilang aja, maaf ya pak, saya lagi nggak bisa, semoga bulan depan lebih banyak, kan gitu aja. Oke, paham ya? Jadi jangan takut, jangan takut. Jadi jangan takut ibu, pengen jadi donatur tetap, pengen aja dulu, nggak ada masalah. Ya, karena itu bukan janji, kecuali ibu akad, saya berjanji. Nah itu dia akad. Kalau janji, boleh ibu nggak bayar bulan itu, tapi ibu harus rapel di bulan lain. Toh jumlahnya juga nggak dia tentukan, yang penting tetap kan. Silakan. Menambahkan apa yang ditanyakan tadi. Mungkin bisa nggak kita mengurangi jumlah? Ini kan jumlahnya sudah ditetapkan. Iya betul. Tapi kalau seandainya kita mengurangi jumlahnya, karena kemampuan kita, Betul. itu bagaimana? Secara hukum Islam nggak ada masalah. Kita jadi donatur tetap 20.000. Suatu ketika kita nggak sanggup bayar, kita cuma bisa 10.000. Dia tetap pahala sedekah. Dia kan nggak zakat itu yang wajib, nggak juga nazar yang wajib. Tinggal komunikasikan saja sama tempat kita membayarnya, ya. Oke, nggak masalah. Sedekah tetap sedekah. Sama dengan ibu sedekah subuh, ibu masukkan ke dalam celengan ibu tuh 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Suatu ketika udah terkumpul, terpakai dia, terpakailah dia nih pura-puranya nih kan. Aduh, ban motor bocor, iya kan? Lalu kemudian ibu harus makan, anak sakit, terpakailah duit tadi tuh. Tak jadi ibu sedekahkan ada darurat. Apakah ibu berdosa? Tentu tidak. Niat sedekah udah dianggap satu dapat pahala walaupun tidak jadi, tapi jangan mentang-mentang satu pahala tidak jadi terus. Tapi maksudnya boleh diambil, perkara sekarang diganti atau enggak nantilah belakangan, ya kan, niatnya tetap sedekah aja. Baik, cukup ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. فحينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Dr. Halo teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah mampir di kanal aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, live dan videonya ya. Dan aku nggak bisa jawab loh pertanyaan teman-teman kalau lagi ceramah. Nanti kita tanya jawab di jam 8 malam aja ya. Tadi ada yang nanya soal henna, pacar kuku, inai ya. Nanti malam kita jawab di jam 8 malam ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yang terlambat hadir boleh nanti boleh teman-teman ke channelnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman ke channel aku ya, teman-teman ya. Channel aku nanti video ini aku upload ke channel, subscribe aja channel YT-nya aku, Ustazah DR Neluluki. Ya nanti. Ya nanti malam kita jawab ya. Nanti malam kita ketemu di jam 8 malam untuk tanya jawabnya ya. Karena kalau lagi ceramah nggak bisa jawab pertanyaan. Oke, saya selalu semuanya kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Neluluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya teman-teman ya. Aku tutup dulu ya. Bye bye. Pahala.